Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 26 Oktober 2025 dengan judul Puji Tuhan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas dan pelayanan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 9 ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Mari kita ikuti penjelasannya. Cepat, saat itu hanya beberapa jam sebelumnya waktu penerbangan. Dan kami masih punya waktu untuk mengambil parabola untuk dibawa kembali ke Tennessee. Saya punya alamatnya, tetapi kami kesulitan menemukan tempat itu. Akhirnya kami menemukannya hanya untuk menemukan bahwa itu belum dikemas untuk pengiriman. Dengan panik kami membuat kotak darurat dan merekatkannya bersama-sama. Di jalan menuju jalan bebas hambatan, kami menghadapi macet parah. Kami memilih untuk mengambil rute alternatif, tetapi melewati semua lampu merah. Dengan terengah-engah kami berlari ke terminal hanya 15 menit sebelum waktu penerbangan, tetapi ada antrian panjang penumpang yang menunggu untuk check-in. Saya melangkah ke barisan depan dan bertanya, masih bisakah kami mengejar penerbangan pukul 0.20 ke Nashville? Agen yang tergesa-gesa itu menatap dan menghela napas. Sudah dibatalkan. Puji Tuhan, seru saya. Agen itu tersenyum tipis dan berkata kepada penumpang yang tidak puas yang sedang mencoba memesan ulang, Anda lihat apa yang buruk bagi seseorang bisa berarti baik bagi orang lain. Kemudian, ketika giliran kami tiba untuk memesan ulang tiket, agen tersebut berkata, saya benar-benar menghargai komentar Anda. Karena orang yang saya layani sangat marah sampai Anda berkata, puji Tuhan. Setelah itu tidak ada lagi keluhan. Sekarang mari kita lihat apa yang bisa saya lakukan untuk Anda. Dia langsung menunjukkan masalahnya. Sangkar kucing Anda terlalu besar untuk muat di bawah kursi. Dan karena ini musim panas, kami tidak boleh membiarkan hewan peliharaan masuk kompartemen bagasi. Saya mengerang. Oh tidak, apa yang akan kami lakukan dengan Felix? Kami mencoba membawa dia ke Nashville, di mana pemiliknya dapat menjemputnya. Baiklah, coba saya lihat, katanya. Beberapa menit kemudian dia kembali dengan sebuah sangkar kucing khusus yang lebih kecil. Anda bisa mendapatkan yang ini. Dan karena Anda sudah begitu membantu saya tidak akan membebankan biaya perjalanan hewan pemeliharaan sebesar $50 US kepada Anda. Dan terdapat beberapa kursi kelas 1 yang dapat Anda gunakan jika Anda menginginkannya. Anda akan memilih lebih banyak ruang untuk kucing itu di sana.
Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Kemudian saya berkomentar kepada suami saya, bukankah menarik sekali betapa sederhananya memuji Tuhan mendatangkan begitu banyak berkat? Mengapa tidak mencoba memuji Tuhan hari ini dan melihat apakah itu membuat perbedaan? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.